fakta saudara salah. Bukan saya tidak mau tahu salah karena ini BAP. Makanya kita cari sebenarnya fakta saudara salah. Bukan 30 menit dia mati. Silakan. Dia mati ada 1 jam. Silakan saudara yang mencari karena ada di meja saya seperti ini. Oh ya baik. Oke, terus Kemudian ada laporan dari hasil pemeriksaan atau berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Polri yang mengatakan, saya hanya kutip yang penting, yang lainnya tidak diketemukan, saya tidak kutip, seperti ini. Ada berita acara visum et repertum dari kedokteran forensik. Seperti ini. Saya bertanya, mendapat pertanyaan dari penyidik, apakah ini menyebabkan kematian? Saya akan mencoba menganalisa sifat-sifat dari, ini faktanya, terjadi reaksi penetralan, kemudian saya mencoba melihat sifat-sifat kimia dari sianida itu sendiri. Masing-masing punya sifat khas, sangat spesifik yang tidak boleh disamaratakan. Seperti fakta mengatakan, kafein terdeteksi di dalam tubuh korban, kenapa sianida tidak? Jadi harus melihatnya global, komprehensif secara menyeluruh. Lalu saya cari faktanya bahwa sifat dari sianida ketika dia masuk 80% akan mengalami reaksi detoksifikasi sangat cepat. Kemudian dia sebelum mengalami ada yang masuk yang lain, dia akan berikatan dengan inti dari hem yang ada di dalam selular dan pun ada di dalam darah, itu yang memberikan efek yang ditimbulkan oleh yang diamati oleh korban. Sianida juga mengalami reaksi korosif. Kenyataannya sianida sifatnya sangat mudah hilang, apalagi 3 hari lebih baru dilakukan otopsi. Jangan dianalogikan sama seperti kopi atau kafein, karena sifat dari sianida ini sangat-sangat. Begitu juga yang saya kerjakan dengan kasus almarhum Munir. Ketika hasil di Belanda tidak sanggup berbicara apa-apa, tapi saya minta harus dilakukan uji analisis spesiasi yang dikerjakan oleh laboratorium CLA, Tukwila, USA. Hasilnya lengkap. Saya bisa cerita merekonstruksi. Hal yang sama pun saya kerjakan. Jadi, di sini saya menerjemahkan dan menganalisa semua faktor secara komprehensif, menyeluruh, tidak dari satu pandang, sehingga keluarlah kesimpulan saya. Saya tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa, saya tidak berpikir, saya hanya menjelaskan secara ilmiah bahwa sianida ini yang mengakibatkan kematian pada korban. Kesimpulan itu saya ambil berdasarkan keahlian saya yang saya pelajari selama ini. Kalau saudara tidak mendasarkan saksi-saksi, lantas saudara mengatakan ada masuk dalam tubuh, dari mana saudara bisa tahu bahwa cyanida itu masuk ke dalam tubuh? Apa dasar saudara? Yang ini bukti 0,2. Yang ini bukti fakta. Korosif. Sangat korosif seluruh permukaan lambung. Kalau sianida masuk dalam jumlah besar, lambung akan korosif dan destruktif. Ini fakta. Baik, kita ikuti ya. Saya ikuti pendapat saudara. Ditemukan 0,2. Sekarang kita ingin tahu sebenarnya yang masuk berapa, karena faktanya hanya 0,2. Tadi mengatakan korosif. Kalau korosif itu katanya sampai dinding lambung pun itu pembatasnya hilang, sehingga semua terserap oleh darah, begitu kan? Ya. Nah, kalau itu terserap dalam darah, bisa nggak itu ditemukan dalam darah?
cyanida tadi itu kan sudah terserap dalam darah. Bisa nggak kita temukan itu di dalam darah? Ini fakta yang dilaporkan oleh ahli-ahli toksikologi forensik dunia. Ya, Ketika dia masuk ke dalam darah, dia oles enzim yang ada di dalam tubuh dia akan dirubah menjadi tiosyanat. Berdasarkan fakta ini saya Pelan dulu. Nanti akan saya tanya ke sana. Saya tanyakan, berarti kan bisa masuk dalam darah kan? Sangat bisa. Pertanyaan saya menurut data yang saudara peroleh, bisa nggak darahnya? Dari berita acara yang saudara lihat ini, ada nggak pemeriksaan darah daripada tubuh korban? Tidak. Ini soalnya kan di situ. Kalau kita tidak temukan, tidak diperiksa darahnya, apakah kita bisa menganalisis berapa besarnya cyanida yang dalam darah? Boleh saya jelaskan? Dasar saya ini fakta. Itu kan teorinya, bukan teori. Kalau fakta kan harus darahnya yang diperiksa dong. Ini fakta diketemukan segini, terjadi reaksi penetralan. Fakta. Ya, 0,2 fakta. Yang diketemukan 0,2, yang masuk bisa dihitung. Fakta diketemukan setelah 3 hari lebih 0,2 pH lambung segini. Fakta mengatakan bahwa cyanida yang masuk mengalami reaksi penetralan. Berdasarkan keahlian saya coba menghitung reaksi stoikiometrinya, kemudian saya hitung, berarti paling tidak di dalam lambung ada jumlah seperti ini. Berarti sekarang kalau ditemukan cuma segini, sisanya kemana Pak? Itu kan dengan asumsi saudara sudah berpendapat ada masuk 2298. Saya tidak berasumsi. Karena begini, mohon dilihat, saya tidak berasumsi. Dengar dulu, saya tanya dulu ya. Darah kan nggak diperiksa. Itu persoalannya. Nah, atau saya tanya sebaliknya, menurut saudara, untuk mengetahui kebenaran berapa aktual cyanida yang dalam tubuh korban itu, darahnya harus diperiksa tidak? Saya tidak mendapatkan data tersebut. Ya. Saya mencoba untuk melakukan rekonstruksi berdasarkan fakta yang lain, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, melihat fakta harus komprehensif. Saya mencoba merekonstruksi fakta berdasarkan fakta yang ada. Terima kasih. Baik. Dalam berita acara saudara dan tadi juga saudara mengatakan bahwa salah satu parameter untuk mengetahui seseorang itu mati karena cyanida itu adalah ditemukannya asam tiosyanat di dalam hati. Begitu pendapat saudara? Saya tidak menyatakan itu. Di dalam berita acara saudara parameter saudara bilang. Jadi di sini kalau orang telah terpapar cyanida akan diketemukan ini. Seharusnya diketemukan. Saya bahas di situ. Ya, kenapa tidak diketemukan? Jadi seharusnya diketemukan. Saya jelaskan kenapa tidak diketemukan. Saudara bisa baca dalam surat keterangan ahli. Saya baca keterangan saudara di halaman berita acara saudara pada tanggal 13 bulan 2 2016 jam 13.30. Di lembar ke 6 ya. Di halaman 8. Mohon izin yang mulia, saya di halaman 8 ahli paling bawah bagian B. Dan nemu? Saya bacakan ya. Ya. Reaksi detoksifikasi cyanida membentuk asam tiosyanat
adalah faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan konsentrasi ion CN di dalam darah. Pada kasus kematian cyanida, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan. Ini, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan pada kasus kematian cyanida. Deteksi asam tiosanat telah dijadikan sebagai salah satu parameter. Saya ulangi, deteksi asam tiosianat telah dijadikan sebagai salah satu parameter tingkat toksisitas yang dialami oleh korban. Asam tiosinat terekspresi relatif cepat menuju urin dan saluran nafas. Pada kasus ini, ion SCN, yaitu asam tiosanat, tidak terdeteksi baik di dalam jaringan hati, empedu maupun di dalam urin. Ini kan pendapat saudara ahli kan? Halaman 8. Tanggal berapa? Yang saya pegang tanggal 8. Tanggal 13 bulan 2. Ya. Ini berita acara atau surat? Berita acara pemeriksaan saudara. Berita acara. Halaman 8. Baik. Begitu kan? Ya. Ya. Jadi di sini saudara sendiri mengatakan parameter, bukan saya ya, ahli. Dan memang referensi-referensi yang saya baca juga memang selalu kalau ada cyanida umumnya ya dipakai parameter. Betul ya? Ya. Benar ya? Sekarang saudara mengatakan bahwa parameter untuk menentukan matinya seseorang itu adalah ditemukannya asam tiosanat di dalam hati dan urin. Pertanyaan saya, dalam berita acara hasil laboratorium lab krim itu, apakah saudara temukan ada tiosanat di dalam hati? Berita dalam acara yang diberikan oleh laboratorium apakah tidak ditemukan? Tidak ditemukan dalam hati. Apa juga tidak ditemukan di dalam urin? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Kalau itu dibagi sebagai parameter, bisa nggak disimpulkan bahwa tadi saudara katakan parameternya harus ditemukan asam tiosanat di dalam hati maupun dalam urin, tapi ternyata ini tidak ada. Bagaimana kesimpulan saudara kalau itu tidak ada dalam hati? Saya sudah jawab pada halaman 9. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Korban telah terpapar oleh cyanida melalui saluran cerna. Cyanida telah terabsorpsi, dimungkinkan telah terdistribusi ke seluruh tubuh korban. Tidak terdeteksinya ion CN dan ion tiosianat di dalam barang bukti organ tubuh dan urin korban dapat dijelaskan telah terjadi penguraian ion-ion tersebut selama korban meninggal dunia hingga diotopsi oleh kedokteran forensik. Penurunan konsentrasi ion-ion ini dimungkinkan karena ion cyanida membentuk kompleks dengan hemfericyanida di dalam sitokrom, di dalam selular, dan cepat laju eliminasi kedua ion tersebut yang tidak terdeteksi oleh instrumen. Jadi saudara kan mengatakan dimungkinkan. Jadi kan ini menjadi persoalan kita kan. Jadi saudara membuat pendapat dimungkinkan. Pertanyaan saya adalah, persoalannya kan darah kan tidak diperiksa. Jadi kita tidak tahu kemungkinan yang saudara katakan itu benar atau tidak. Sehingga saya ingin bertanya,
Kalau umpamanya terjadi seperti yang saudara katakan itu terjadi toksifikasi terhadap asam tiosonat. Jadi saudara katakan kan mestinya kan kalau cyanida masuk bereaksi dengan asam yang ada di dalam hati, kemudian berubah itu menjadi tiosyanat, tapi saudara katakan itu lepas lagi, kan begitu. Kemudian saudara katakan lepasnya itu ada kemungkinannya juga masuk di dalam Fe, di zat besi di dalam darah, terikat dia di sana. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ingin tahu itu betul lepas atau tidak, kan kita harus cari apakah betul ditemukan Fe itu yang terikat darah itu dalam darah. Kan begitu cara berpikirnya, kan? Benar demikian? Baik, saya jelaskan. Ketika suatu racun masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk pertama kali ke dalam sistem peredaran darah. Dia akan beredar ke seluruh tubuh bersama aliran darah, sehingga pada kondisi tertentu yang disebut dengan steady state pharmacokinetic, konsentrasi yang ada di dalam darah akan sama dengan konsentrasi yang ada di dalam organ. Artinya, ketika organ diperiksa tidak diketemukan, berdasarkan kebenaran yang disampaikan oleh ilmuwan farmakokinetik dunia yang diakui oleh seluruh ilmuwan farmakokinetik, berarti di darah juga tidak diketemukan setelah tubuh korban diotopsi, bukan pada saat korban meninggal. Lalu saya berusaha menjelaskan kenapa tidak diketemukan. Tadi sudah sangat jelas saya jelaskan. Cyanida akan berubah menjadi karbon monoksida, kemudian menjadi gas NH3 dan asam sulfat. Berarti dengan fakta ilmiah yang ada, tidak mungkin ditemukan setelah kematian sampai tubuh korban di otopsi. Kalau itu dijadikan masalah, ya saya akan bertanya, kenapa cyanida sifat kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak seperti kafein aja, biar gampang diketemukan? Kapan kamu berada, kamu tetap ada di situ cyanida. Begitu jawabannya nantinya. Penonton tenang. Pertanyaan saya kan sangat logis dan mengikuti pendapat saudara. Saya juga logis menjelaskan. Saudara mengatakan ini parameter. Itu persoalannya kan. Jadi saudara mengatakan parameter untuk menentukan orang ini mati karena cyanida, salah satu antaranya adalah ditemukannya tiosyanat di dalam hati dan urin. Faktanya itu nggak ditemukan, kan itu persoalannya. Nggak, dan diperiksa dan tidak ditemukan. Kemudian saudara mengatakan kemungkinan itu terjadi karena terserap dalam darah. Faktanya darah tidak diperiksa. Lantas saudara memberikan analisis, kan begitu. Kan kesulitan kita kan di situ. Kalau darahnya diperiksa, kita sudah langsung tahu, oh betul ada di sana Fe atau tidak, ada cyanida atau tidak. Ini kesulitan kita. Jadi akhirnya saudara membuat teori, ya kan? Teori mengatakan bahwa oh itu mungkin saja begini, begini. Padahal di persidangan ini kita kan tidak mencari teori kemungkinan. Kita ingin mendapatkan kepastian apakah di dalam darah itu ada cyanida atau tidak. Jadi yang mulia interupsi, yang mulia. Karena sudah cukup jelas ahli menjelaskan bahwa cyanida itu. Penuntut umum supaya diam dulu, supaya dijawab dulu oleh ahli ya. Karena yang komentar menjawab ahli. Silakan. Kalau memang ahli Kami tidak bisa keberatan menjawab, karena katakan tidak bisa menjawab. Sudah dijelaskan secara jelas oleh ahli tadi. Yang mulia. Iya kan menurut penuntut umum. Ini penasihat umum belum jelas. Terima ya. kasih. Ya silakan. Baik, saya kembali jelaskan.
menurut buku toksikologi forensik pada keracunan sianida ketika saat keracunan diperiksa, salah satu parameternya adalah diketemukan metabolit pertama, yaitu tiosianat pada saat keracunan. Saya garis bawahi, berarti kalau seandainya korban pada saat itu dilakukan, darahnya diambil, di sini kan fakta mengatakan bahwa darahnya nggak diambil pada saat itu, dan darahnya diambil setelah lebih